wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Asia pada tugas mata kuliah Public Speaking. Nah, kali ini saya akan melakukan podcast dengan tema body shaming. Nah, perkenalkan di samping saya ini ada teman podcast saya yang bernama Nur Aini. Hai. Oke. Kali ini kami akan membahas mengenai body shaming. Selamat menonton podcast kami mengenai body shaming. Hai Ani, Hai. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aktivitas Aini akhir-akhir ini itu apa sih? Alhamdulillah kuliah. Selain itu, atau Aini kerja sambil kuliah? Ya lagi cari-cari kerjaan sih. Oke. Kalau Aini mendengar kata body shaming, menurut Aini tuh body shaming itu apa sih? Kalau menurut saya tuh body shaming itu kayak mengucilkan seseorang, menjelek-jelekin orang, terus kayak mempermalukan seseorang, terus kayak menjatuhkan seseorang, menjatuhkan mental seseorang, membuat hati orang Body shaming itu adalah perilaku menjelek-jelekan dan mengomentari fisik orang lain. Jatuhnya juga ini body shaming itu sebagai tindakan bullying. Kalau Aini sendiri nih, pernah tidak mengalami body shaming? Kalau pernah, boleh diceritakan pengalamannya? Ya, saya sendiri pernah mengalami body shaming. Dulu di waktu remaja saya memiliki badan 60-70 kilo di waktu SMP. Terus saya tuh sering dikatain sama teman-teman kayak gajah, badak, terus dibilang kayak ibu-ibu. Bahkan pernah saya dibully sama seseorang katanya gini. Perkataannya mereka bilang kayak gini sama teman saya. Jangan makan banyak-banyak, nanti kayak ini badanmu gemuk kayak ibu-ibu. Terus juga orang tua selalu bilang diet begitu, kakak juga selalu bilang diet. Jadi begitulah. Kalau Aini sendiri, kan body shaming itu banyak, ada yang mengarah ke bentuk tubuh, berat badan, tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, banyak sekali body shaming ini. Kalau Aini tuh lebih ke body shaming apa begitu? Kalau saya sendiri sih lebih ke body shaming ke berat badan. Oh iya, hanya itu saja, ke berat badan saja? Ya, hanya itu. Kan itu waktu SMP yang teman-temannya ini kata Aini tuh gendut seperti ibu-ibu, badak. Bagaimana perasaannya Aini ketika teman-temannya Aini kata Aini seperti itu? Perasaan saya tuh kayak agak sedih. Tentu saya sedih. Terus kayak ngerasa dibully banget, terus kayak direndahin, terus kayak mau ngebela diri sendiri tuh kayak gimana sih, kayak kita mau tegur orang kayak begini. Contohnya saya bilang, kenapa kau bilangin kak kayak begini, kenapa kau bilangin kak gendut, apa salahku, karena saya jajan pakai uangku sendiri bukan pakai uangmu. Terus dia bilang, baperanmu, kenapa kayak baperan sekali kok, bercanda aja. Oh, mereka ini bercandain berat badannya ini begitu. Kayak ngerasa apa ya, merasa tidak percaya diri dan insecure ya kan. Waktu itu Aini dibully saat SMP. Kalau SMK Aini masih mengalami body shaming atau bagaimana? Waktu SMK itu kebanyakan insecure sih kak. Karena kan kebanyakan dominan di sekolah saya kan perempuan. Terus saya melihat body-bodinya bilang, bagus-bagusnya nih badannya, bisa aja kayak mereka. Terus itu saya mengalami program diet. Terus program diet itu saya bawa bekal. Terus pas juga di situ saya kan kayak mau dibilang angkatan COVID. Terus jadi pandemi kan kita kan kerja tugasnya di rumah, terus dilarang keluar-keluar tuh. Terus juga ekonomi kan juga menurun. Terus bilang, kan pasti kan kalau ekonomi menurun kan pasti kita uang jajannya kan terbatas. Nggak bisa kita bilang beli siomay, bakso kan enggak mie karena COVID juga. Terus saya itu mulai di situ kayak bilang, harus kayak ini diet deh. Saya mulai itu diet, olahraga, membersihkan, makan dikurangi, terus itu yang hitung-hitung karbo. Jadi saat itu kan Aini sudah menjalankan program diet saat pandemi. Berat badannya ini turun sampai ke berapa kilo begitu? Dari 70 kilo ke 48 kilo, 13 kilo kayaknya deh. Banyak sekali ya, selama beberapa tahun atau beberapa bulan? Beberapa tahun sih, kayak nggak kerasa sih orang yang tegur sih kayak gini. Pas kan selesai pandemi, kan ini diet saat pandemi. Terus saat selesai pandemi kan sudah bisa ketemu dengan teman-teman, kumpul lagi dengan teman-teman yang pernah bully ini itu. Terus lihat ini apa tanggapannya mereka saat perubahannya ini di tubuh begitu. Kan sempat itu hari waktu pandemi kan, selesai pandemi kan teman ada ulang tahun. Terus saya datang ke acaranya. Terus dia heran, dikira siapa tuh. Terus bilang, kau ini
Nah, saya langsung bilang, kurusmu, langsung kurusmu, kenapa Bukan turun nih, sekali bukan badanmu? mulai kata Bukan yang kayak gendutmu, enggak mi, dia tuh bilang, kurusmu, apa kau makan, tipsnya dulu turun sekali badanmu, bagus badanmu sekarang. Bahkan juga pernah kak bilang, muka dia tapi ada temanku selalu bilang, teman kelas, jangan kok dia tuh bagus sekali badanmu, mau kok apa 48 ini ideal nih, dengan tuh begini bagus nih. Terus bilang, kayaknya kurang deh, kayak kan manusia kan pasti ada kayak ndak puasnya atau mau kasih mau kasih turun deh badanku ke 40, terus bilang jangan nih, kayak orang sakit sekali kok. Bahkan pas masuk sekolah bilang teman kok minum kok obat diet toh sakit covid kok toh anu kok toh, kayak ya Allah, padahal ini saya gemuk salah, kurus diet juga tetap salah. Kayak, kenapa kok? Tapi justru harus konsisten ini, harus kak bikin terus supaya dihargai kak sama mereka, karena di mana mana itu orang cantik pasti dihargai. Gitu ya tanggapannya ini. Kalau kan dari kata gendutmu sampai kata kurusmu sekarang itu bagaimana tanggapannya? Bagaimana perasaannya ini saat teman-teman itu sudah tidak bilang nilai gendut? Merasa puas sih kak, percaya dirinya semakin naik. Saya tuh merasa nggak insecure lagi, pede banget kalau ketemu sama orang lain. Kan dulu saya kayak kalau mau ketemu orang lain takut kak, nanti dibully kak, takut kak jelek kak, takut kak karena berat badan. Terus pas 48 kilo kayak percaya diri sekali, ayo mi deh, ayo mi kemana itu gas selalu ji, kayak ayo mi kamu pergi, nggak segan mi lagi, nggak takut lagi untuk keluar, nggak takut mi dibully, kayak merasa percaya diri banget sih kak. Karena tanggapannya ini tentang orang yang melakukan body shaming. Menurut saya orang itu tidak punya urusan penting sehingga mengurusi penampilan orang lain. Orang yang melakukan body shaming itu tidak tahu kalau perkataan orang lain. Padahal banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan, banyak kalimat candaan yang tidak dapat menyinggung perasaan orang lain. Jadi teman-teman yang masih melakukan body shaming ke orang lain atau ke temannya sebaiknya stop melakukan body shaming, karena dampak dari body shaming itu sangat merugikan bagi korbannya. Apalagi kalau mereka ini tipikal orang yang sangat memikirkan perkataan orang lain. Seperti tadi yang Aini katakan, bahwa ia merasa sangat tidak percaya diri, dikatai gendut, dikatai seperti badak, seperti ibu-ibu. Jadi teman-teman ini harus filter omongannya sebelum melontarkan ke orang lain. Jangan buat orang lain ini merasa tidak percaya diri dengan badannya. Kalau teman-teman juga mau bercanda, sebaiknya gunakan candaan yang bagus saja, yang lebih baik. Jangan mengarah ke penampilan atau fisiknya orang lain. Seperti kata Ima, jangan kau makan banyak-banyak, nanti badanmu besar lagi, begitu. Kita tidak boleh hina atau menjelekkan fisik orang lain. Lagi pula juga ada di diri kita itu adalah ciptaannya Tuhan, jadi kita harus hargai ciptaannya Tuhan. Ini sendiri nih, apakah ada tips ataupun motivasi untuk korban yang mengalami body shaming? Kalau dari saya, jangan merasa rendah diri karena omongan orang lain. Jadikan omongan orang lain menjadi motivasi untuk kita memperbaiki diri jadi yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman yang mengalami body shaming, jangan pernah melakukan hal bodoh hanya karena omongan orang lain. Kalau kita punya teman yang tidak mendukung kita, sebaiknya kita jauhi karena mereka bukan yang teman yang baik. Itulah podcast kami berdua mengenai body shaming. Semoga melalui podcast kami ini pelaku body shaming itu dapat menghentikan tindakannya, karena perlu kalian ketahui bahwa body shaming itu sangat menyakiti perasaan orang lain. Dan bagi teman-teman yang sedang merasakan tidak percaya diri karena body shaming ini, ayo kalian lebih mencintai diri kalian sendiri, karena siapa lagi yang akan mencintai diri kalian kalau bukan diri kalian sendiri. Jangan lupa nonton dan like podcast kami. Bye. Terima kasih ya Nit, telah menjadi teman podcast saya kali ini. Sama-sama kak.